Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan mempelajari rangkuman atau ringkasan tentang ariyah, materi pelajaran fikih untuk MTS kelas 9. Secara bahasa, ariyah itu artinya pinjam meminjam. Kalau istilahnya adalah pinjam meminjam sesuatu dengan mengambil manfaat tanpa mengurangi ataupun merusak barangnya, kemudian dikembalikan kepada pemiliknya dengan keadaan utuh. Dasar hukumnya ada dalam surat Al-Maidah ayat 2. Wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awanu 'alal ismi wal 'udwan. Dan tolong menolonglah kamu dalam kebaikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam perbuatan dosa dan pelanggaran. Dan meminjami sesuatu kepada orang lain itu adalah bagian dari tolong-menolong, selama sesuatu itu adalah untuk kebaikan. Sedangkan dari hadis Nabi SAW bersabda, Al-ariyatu mu'addatun waz-za'imu gharimun. Pinjaman itu wajib dikembalikan dan orang yang menjamin wajib membayar. Hadis riwayat Abu Daud. Hadis yang lain, annahu alaihi salatu wassalam ista'ara yawma Khaybar min Safwan bin Umayyah dir'an. Faqala lahu wazaban ya Muhammad la bal ariyatun madmunatun. Jadi dikisahkan dulu bahwasanya pada waktu perang Khaybar Rasulullah meminjam kepada Safwan bin Umayyah baju perang. Maka Safwan menanya, apakah ini pengambilan wahai Muhammad? Maka jawab Rasulullah, bukan, ini pinjaman yang harus dikembalikan. Jadi dari situ hukum pinjam meminjam ini secara dasarnya adalah sunnah. Bisa berubah menjadi wajib jika keadaan, misalnya tetangga ada yang mau melahirkan dan harus segera dibawa ke rumah sakit, dan kita punya mobil dan tetangga pinjam kita untuk pinjam mobil kita, maka itu hukumnya wajib. Sedangkan kalau seandainya itu dipakai untuk keharaman, bisa berubah menjadi haram. Contoh, kita sudah jelas yakin ada orang pinjam motor kita untuk membeli Homer atau untuk membeli obat-obatan terlarang, dan kita sudah jelas yakin itu udah untuk itu, maka itu hukumnya haram. Rukun pinjam meminjam atau rukun ariyah: 1. Ada pemberi pinjaman. 2. Ada peminjam. 3. Ada barangnya. Yang ketiga, ada akad atau ijab qabulnya. Jadi harus ada 4 hal itu. Nah, bagi orang yang meminjam, apa yang perlu dilakukan? Kewajiban apa saja yang harus dilaksanakan? Pertama, yang meminjam wajib mengembalikan barangnya. Jadi al-ariyah mu'addah zaim gharimun, ini harus dikembalikan. Yang kedua, apabila terjadi kerusakan dan kerusakan itu terjadi karena peminjam, maka wajib untuk mengganti. Yang ketiga, peminjam wajib menjaga barang yang dia pinjam dengan baik, tidak boleh untuk ugal-ugalan. Nah, itu tentang ariyah atau hal-hal yang wajib dikerjakan oleh para peminjam. Kemudian, masalah apa saja yang sering muncul dalam kehidupan kita bermasyarakat sehari-hari? Ada beberapa hal yang sering muncul yang berhubungan dengan ariyah ini. Pertama, peminjam barang dibolehkan memakai barang sebatas yang diizinkan oleh pemberi pinjaman. Misalnya kita pinjam motor dan kita bilang pinjam motor itu untuk ngantar kakek, maka kita hanya boleh memakai motor itu untuk mengantar kakek aja, nggak boleh untuk lebih. Kecuali kalau kita pinjam motor saja tanpa ada alasan mengikat, maka kita boleh memakai motor itu selama waktu yang diperbolehkan oleh pemilik motor.
Kedua, apabila barangnya rusak dengan pemakaian yang benar sesuai perjanjian, maka tidak wajib mengganti. Ya kayak tadi, kita pinjam motor untuk ngantar kakek. Nah, kita berangkat ngantar kakek, pulang lagi juga selesai dan tidak ada apa-apa. Ternyata motornya itu kemudian ada yang rusak. Nah, itu bukan kewajiban peminjam. Apabila dalam proses pengembalian butuh biaya, maka yang menanggung adalah peminjam. Kita pinjam mobil di Jakarta, kita ada di Tulungagung, maka ketika kita mau mengembalikan ke Jakarta, maka biayanya itu tanggung jawab si peminjam. Nah, apakah akad ariah ini boleh diputus? Boleh, dengan syarat tidak merugikan. Kalau merugikan salah satu pihak, maka itu tidak diperbolehkan. Selanjutnya, masalah yang lain, pinjam-meminjam ini langsung batal, langsung putus apabila salah satunya meninggal atau salah satunya menjadi gila. Kita pinjam motor kepada teman, setelah kita pinjam baru di tengah jalan belum kita gunakan kok teman itu meninggal, maka kita wajib mengembalikan motor itu kepada ahli warisnya. Atau kita meminjam rumah untuk kita pakai, ternyata setelah kita 2 hari 3 hari kok kita meninggal, maka keluarga kita nggak boleh pakai situ, harus dikembalikan kepada pemiliknya, ahli waris kita. Terakhir, apabila ada perselisihan tentang barang yang sudah dikembalikan atau belum, maka yang dipakai adalah yang memberi. Jadi kalau yang beri bilang barangnya belum dikembalikan, kalau yang pinjam sudah dikembalikan, maka yang dipakai, kalau nggak ada saksi sama sekali, yang kita gunakan adalah yang memberi pinjaman atau yang memiliki barang. Nah, terus apa hikmahnya? Hikmahnya ini pinjam meminjam atau ariah ini jelas akan bisa terjadi saling tolong menolong, memberi kegembiraan karena orang susah ketika dia butuh bantuan terus dapat bantuan walaupun berupa pinjaman, itu kan membuat senang, bahagia. Akan terjalin kasih sayang persaudaraan antar si kaya dengan si miskin, si punya sama yang si tidak punya. Nah, itu dia sekelumit tentang Arya, rangkuman tentang Arya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.